Yaitu kita akan belajar ya, saya cari dulu ya. Tuh, saya buka dulu. Saya buka dulu materinya ya. Tunggu sebentar. Harap bersabar. Oke. Sabar ya. Lagi open. Ya. Nah. Oke, sekalian sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya?
Oke, anak sekalian yang berbahagia. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak soleh dan soleha, minggu kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada malaikat. Beriman kepada Allah ya, maaf. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya apa? Dengan mempelajari materi ini diharapkan yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dengan benar. Yang kedua, diharapkan anak-anak bisa menjelaskan sifat-sifat malaikat dengan benar. Dan yang ketiga, sekalian bisa menjelaskan nama dan tugas malaikat dengan tepat. Dan yang keempat, anak sekalian dapat menjelaskan pengaruh iman pada malaikat dalam hidup seorang mukmin dengan benar. Nah, selanjutnya, sekalian, setiap hari seorang muslim dijaga oleh 20 malaikat. Di siang hari ada 10 malaikat yang berjaga. Di malam hari ada 10 malaikat juga yang berjaga. Malaikat itu ada yang menjaga kepala, ada yang menjaga kedua bibir, menjaga mulut, dan ada yang menjaga kedua matanya. Nah, malaikat adalah jenis makhluk Allah yang mulia, yang wajib diimani. Mereka gaib, artinya tidak terlihat, ya, tidak terlihat oleh panca indera kita. Akan tetapi, malaikat ada di langit dan di bumi, bahkan hadir dalam kehidupan kita sepanjang siang dan malam. Pekerjaannya setiap waktu adalah beribadah, yaitu menjalankan perintah Allah dan berzikir. Pengertian beriman kepada malaikat. Anak soleh dan soleha, malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mereka diciptakan dari cahaya, memiliki sifat untuk selalu taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai perintahnya. Mereka diberi kemampuan untuk melihatkan dirinya dalam bentuk yang kehendakinya. Tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tidak menikah, tidak makan, atau minum. Nah, sekalian, malaikat itu tidak berjenis laki-laki. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, malaikat itu laki-laki atau perempuan? Nah, jawabannya adalah malaikat itu tidak berjenis kelamin. Dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan, dan dia bukan berjenis yang lainnya. Dan dia tidak menikah. Tidak menikah seperti manusia. Dan dia tidak makan dan minum. Nah, sekalian, beriman kepada malaikat, seseorang akan memiliki 4 hal. Itu ya, akan memiliki empat hal. Yang pertama, dia akan meyakini keberadaan malaikat dengan keimanan yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Ya. Karena orang beriman itu beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak percaya dengan adanya malaikat. Ya, kalau kita tidak percaya,
Berarti kita tergolong orang kafir. Yang kedua, meyakini nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini sifat-sifat malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, meyakini pekerjaan-pekerjaan malaikat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian sifat malaikat. Nah, sekalian, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan Adam diciptakan dari tanah. Seperti yang disebutkan kepada kalian. Anak Adam itu adalah kita ya. Ada malaikat dari cahaya, ada jin dari api, ada manusia dari tanah. Yang kedua bisa menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia. Nah, sekalian, malaikat bisa menyerupai dirinya dalam bentuk manusia. Di dalam surat Maryam, lalu kami mengutus ruh kami Jibril kepadanya Maryam. Dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Surat Maryam. Dia bisa menyerupai manusia. Ya. Yang ketiga, malaikat itu memiliki sayap dengan jumlah yang beragam. Tuh, keren ya. Memiliki sayap berarti bisa terbang malaikat ya. Nah, ini di dalam surat Fatir ya, ayat 1, artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap. Nah, malaikat itu disebutkan di sini masing-masing ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Allah menambah pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Malaikat bersayap. Yang keempat, sifat malaikat itu, dia itu taat kepada Allah dan tidak mendurhakai perintahnya. Ketika ada malaikat yang diamanakan oleh Allah untuk bersujud, maka dia akan terus bersujud sampai kapanpun. Ya, itu malaikat Israfil, malaikat peniup sang sakakala itu, trompet pada hari kiamat. Sekarang trompetnya itu dia itu sedang bersiap untuk meniup trompet jikalau Allah itu menghendaki. Ya, sampai sekarang dia bersiap-siap dan dia tidak mendurhakai perintah-perintah Allah. Nah, seperti yang disebutkan tadi yang kelima, tidak berjenis kelamin. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan berjenis yang lain-lain ya. Itu malaikat. Kemudian yang keenam, tidak makan dan minum. Tuh, malaikat tidak makan dan minum. Nah, pada suatu hari Nabi Ibrahim itu didatangi oleh pemuda kuat yang tampan, ya. Mereka mengucapkan salam. Lalu Nabi Ibrahim itu dia menyembelih kambing yang gemuk dan dibakarnya. Oh, jadi kambing guling ya, disediakan oleh Nabi Ibrahim. Lalu pemuda-pemuda tersebut disuruh makan oleh Nabi Ibrahim. Disuruh makan. Ya. Mereka tidak mau.
Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Mengapa kalian tidak makan? Akhirnya para tamu itu mengaku bahwa mereka adalah malaikat, menjelmakan dirinya dalam bentuk para pemuda. Mereka datang untuk memberi kabar gembira tentang seorang putra bernama Ishak yang akan lahir dari istrinya yaitu Sarah. Surat Az-Zariyat ayat 24 28. Nah, sekalian, malaikat tidak makan dan minum ya. Seperti manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya nama dan tugas malaikat. Nah, sekalian, mungkin ada yang pernah dengar nyanyinya ya. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, sekalian, malaikat ini sungguhnya sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Ya, bahkan bisa ribuan, bahkan juga bisa jutaan. Akan tetapi ada malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, sekarang yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW itu berdiam di dalam gua Hira. Dia memanggil Muhammad, mat. Tuh. Lalu Rasulullah itu ketakutan ya. Dan dipeluknya. Dia mengucapkan surat Al-Alaq. Iqra. Bacalah. Disitulah Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah surat Al-Alaq 1-5. Kemudian yang kedua Mikail. Mikail bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam nama Mikail bersamaan dengan nama Jibril dalam Al-Qur'an. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang tugas Mikail. Dia menjawab, Mikail tugasnya mengurusi tumbuh-tumbuhan dan menurunkan hujan. Dia menurunkan hujan atas perintah Allah. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet pada hari kiamat dan kebangkitan di alam kubur. Sekalian, itu tugas Israfil. Israfil itu tubuhnya besar ya. Dikisahkan bahwa Muhammad meminta Jibril untuk memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang asli. Pada malam terang bulan, Nabi pergi menuju musola. Jibril mendatangi Nabi dalam bentuk yang asli dan Nabi pun pingsan. Itu asli ya. Ketika siuman, Jibril sedang memegang dada dan pundak Nabi Muhammad. Beliau bersabda, Subhanallah, aku tidak pernah melihat makhluk sebesar ini. Jibril berkata, bagaimana jika engkau melihat Israfil? Israfil itu dia punya 12 sayap. Satu sayap di tepi timur dan satu sayap lagi di tepi barat. Subhanallah. Timur ke barat ya. Anak sekalian. Ya, sayap saking banyaknya. Dan dia mempunyai 12 sayap.
Kemudian yang keempat, malaikat maut. Malaikat maut bertugas mencabut nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semuanya. Kita juga akan mati tanpa terkecuali. Ya. Al-Quran menyebutkan bahwa ada malaikat pencabut nyawa. Firman Allah yang artinya katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa akan mematikanmu. As-Sajdah. Sebagian ulama menyebut bahwa namanya adalah Israel. Yang kelima, malaikat pencatat amal manusia. Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Firman Allah, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas. Raqib. Nah, itu salah Ustaz ya, salah bikin ya. Itu yang benar Raqib dan Atid. Raqib yang selalu hadir. Atid artinya Raqib selalu hadir dan pengawas. Nah, sekalian, dan tidak ada satupun yang akan luput dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Semua yang kita ucapkan, baik itu yang baik atau yang buruk, dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan di hari kiamat nanti, ya, amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, dan tingkah laku kita akan diperlihatkan, akan dipertanggungjawabkan. Itulah sekalian, berhati-hatilah, jaga mulut, jaga tingkah laku kita, tidak boleh mengganggu, tidak boleh berbicara yang kotor, taati kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada sesama ya. Yang selanjutnya, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir bertugas menanya mayat di dalam kubur. Nah, nanti ketika orang meninggal dunia nanti akan datang malaikat Munkar dan Nakir. Dia akan bertanya. Di antaranya pertanyaan yang diajukan adalah tentang Tuhan. Siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu dan siapa nabimu? Itu diantara pertanyaan yang diajukan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, malaikat Malik. Ya, malaikat Malik bertugas menjaga api neraka. Firman Allah, mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kalian akan tetap tinggal di neraka ini." Maksudnya, saking sakitnya orang disiksa di neraka itu, orang-orang kafir itu memanggil malaikat Malik, "Hai Malik, bunuhlah kami saja." Karena terlalu sakitnya mereka tidak sanggup. Jawabnya, "Kalian akan tetap tinggal di neraka ini." Nauzubillah min zalik ya. Alhamdulillah sekalian kita dilahirkan di orang tua yang muslim. Insya Allah saya doakan kita semua akan masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ke-8 atau yang ke-10, yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga.
dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika rombongan orang-orang bertakwa dimasukkan ke dalam surga, malaikat membuka pintu-pintu. Az-Zumar 73. Menurut suatu riwayat, malaikat penjaga surga itu bernama Ridwan. Subhanallah ya. Bernama Ridwan. Tentunya kita semua menginginkan surga. Yang surga itu dikatakan luasnya seluas langit dan bumi. Sudah siap bukunya? Langit dan bumi. Jangan dicoret-coret ya, Nak. Siapa yang coret-coret itu? Kepada orang Sudah siap? Ya, betul. Muslim. Ya. Orang Muslim. Nah, sekalian yang berbahagia, pengaruh Tolong jangan dicoret-coret, Nak. pada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin. Nah, sekalian, Terima kasih yang sudah siap. kita beriman kepada malaikat, Kita pada hari ini kita akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Kalau kita beriman, benar-benar beriman, maka biasanya kita yang pertama akan mencontoh ketaatan malaikat kepada Allah. Bagaimana cara mencontohnya? Malaikat itu tidak pernah memandang kepada Allah. Ya, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, begitu juga kita berusaha untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi. Nabila, tolong jangan coret-coret ya. Ya, tidak main-main. Kemudian Ya, karena itu dapat yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Anak sekalian, malaikat itu tidak hitung-hitungan. Jika dia taat kepada Allah, dia tidak menginginkan balasan dari Allah. Tidak menginginkan balasan, dilakukannya terus. Sama seperti kita. Ketika kita beribadah, ketika kita memberi sesuatu, kita jangan mengharap balasan dari Allah. Tapi kita ingin Allah membalasnya dengan keridoannya. Kalau Allah sudah ridho, apapun akan diberikan. Ya, akan diberikan Allah. Yang ketiga, berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang soleh dan soleha, ketika seorang beriman kepada malaikat, dia akan selalu berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangannya itu sesuatu yang buruk. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, mencela temannya, ya, berkata kotor, kemudian memukul teman dan sebagainya, itu adalah perbuatan yang dilarang Allah. Kemudian yang keempat, mencontoh kedisiplinan malaikat dalam beramal soleh. Nah, sekalian, mencontoh ya, kedisiplinan dalam semua, malaikat dalam beramal soleh. Bagaimana cara mencontohnya? Kita mulai dari ketika kita bangun tidur. Ketika azan berkumandang, pada waktu subuh, Oke, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. tema 6B. Terbangun ya. Ya, tema 6B. Biasanya orang yang biasa salat subuh itu akan terbangun. Lalu kita bangun, membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, alhamdulillah sudah. Naisilah. Lalu kita di muka, Yang kita gigi dan berwudu. Setelah itu sholat. Sholat. Dan diusahakan yang
bisa membaca Al-Quran, setelah sholat subuh berdoa, bacalah Al-Quran. Karena sekalian, ketika kita selalu menjaga Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan menjaga kita di alam kubur. Itulah malaikat tidak akan bisa mengganggu kita kalau Al-Quran sudah menjaga kita, ya. Dibaca satu halaman, ya, mungkin kalau belum bisa banyak, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, tekun dan semangat menuntut ilmu. Nah, sekalian berbahagia, iman kepada malaikat itu akan membuat diri kita tekun dalam semangat menuntut ilmu. Tidak malas, ya, tidak mudah menyerah. Dan sekalian, betapa mulianya orang yang menuntut ilmu. Malaikat saja rela menghamparkan sayapnya demi mereka. Ya, ketika orang menuntut ilmu, maka malaikat akan menghamparkan sayapnya. Seperti kalian ini. Kalian ini dalam rangka menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu di sini, maka nama-nama orang tua kalian itu disebutkan oleh para malaikat. Oh, itu Zahra Putri Ardiana, itu anak siapa katanya? Nakia dan sebagainya, ya. Tidak usah sebutkan satu persatu, banyak, ya. Nah, maka nama orang tuanya akan disebutkan. Ya. Dia akan diberikan ketenangan ketika dia menuntut ilmu. Oke. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, kecuali malaikat menghamparkan sayapnya karena rela dengan apa yang dia perbuat. Hadis Ibnu Majah. Sekalian, orang yang menuntut ilmu itu ketika dia keluar rumah, maka dia dihitung seorang yang berjuang di jalan Allah. Kalaupun dia ada apa-apa